Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama saya di video Amelia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengobatan ikan. Jadi pengobatan ikan tuh ada 4 cara ya teman-teman. Yang pertama penyuntikan, oral diberikan dipakan, perendaman, dan oles. Untuk penyuntikan, penyuntikan itu sangat gampang ya teman-teman. Kalau kita nemu ikan yang sakit atau kita sebelum melakukan penyuntikan kita harus tahu ikan ini sakit apa. Kita harus menganalisa bahwa ini ternyata penyakitnya ini yang sampai salah mendiagnosa penyakit tersebut. Nah, di sini teman-teman, penyuntikan itu dilakukan biasanya di 2 bagian ya. Yang pertama itu di bagian punggung atau bagian rongga perut. Dan kita ketahui penyuntikan itu juga harus sesuai dengan dosisnya dan kita harus menggunakan obat yang tepat agar ikan tersebut dapat sembuh. Dan setelah melakukan penyuntikan juga kita dapat mengkarantina ikan tersebut agar tidak tercampur dengan yang lain. Penyuntikan ini sangat efisien menurut saya karena tepat sasaran. Namun di penyuntikan juga terdapat kelemahan seperti jika ikan terlalu kecil dan sangat banyak itu membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Dan jika ikan kecil untuk dilakukan penyuntikan maka akan terjadi stres kalau disuntik satu-satu, itu kelemahannya. Dan untuk oral, teknik oral ini biasanya kita bisa menggunakan obat cair atau apapun, kita semprotkan ke pakan dan kita keringkan, setelah itu kita dapat memberikannya kepada ikan. Dan di situ juga jika kita pemberian obat terlalu banyak dapat mencemari lingkungan, di mana lingkungan tersebut dapat berakumulasi dengan obat yang diberikan dan dapat bahaya untuk ikan itu sendiri. Dan untuk perendaman ini banyak juga sih yang menerapkan metode tersebut karena hampir jurnal yang saya cari metode yang digunakan yaitu perendaman. Perendaman ini kita dapat merendam ikan di dalam wadah yang cukup untuk ikan. Kita berikan dosis sesuai takarannya dan kita dapat rendam ikan itu kurang lebih 15-20 menit lah. Dan untuk ini saya mengambil jurnal tentang pengaruh perendaman ekstrak belimbing wuluh untuk mengobati infeksi Aeromonas hydrophila pada ikan mas. Di sini peneliti ini menggunakan belimbing wuluh untuk mengobati Aeromonas, di mana dia menggunakan pendapat perlakuan yaitu dengan 0 ml per liter, yang itu perlakuan A. B itu perlakuan 300 ml per liter, dan yang C perlakuan 6.000 ml per liter, dan perlakuan keempat yaitu 9.000 ml per liter. Nah, dari hasil tersebut ternyata diketahui perlakuan yang 6.000 ml lah yang sangat efektif untuk digunakan dalam mengatasi infeksi Aeromonas hydrophila pada ikan mas. Baik, lanjut ke metode keempat yaitu oles. Kita ketahui yang terakhir yaitu metode pengolesan. Kita ketahui bahwa banyak sekali ikan yang mengalami borok pada bagian tubuhnya seperti luka. Nah, di situ kita dapat menggunakan metode pengolesan di mana kita menggunakan salap dan kita langsung oleskan ke bagian luka pada ikan tersebut. Nah, itulah metode pengobatan pada ikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara memperbanyak probiotik dalam budidaya. Baik, yang pertama kalian harus siapin bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu seperti probiotik tersebut. Kalian bisa menggunakan probiotik untuk ikan maupun untuk udang. Di sini aku menjelaskan menggunakan probiotik E4. Udah gitu, jangan lupa siapin molase, air gula, sari nanas sebanyak 1,9 liter atau 2 liter, terus dan Yakult. Terus untuk bahan-bahannya itu ada gas deker, drigen dan lain-lainnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang cara memperbanyak probiotik dalam budidaya. Kita ketahui bahwa probiotik adalah mikroba tambahan yang memberikan pengaruh menguntungkan bagi pertumbuhan ikan tersebut. Di sini caranya tuh ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu dengan cara probiotik dengan air gula dan sari nanas. Itu di sini kita menggunakan untuk probiotiknya itu sebanyak 40 ml dan air gula itu tuh 50 ml, dan jangan lupa sari nanas itu sebanyak 1,9 liter. Itu dicampur semua bahan lalu dimasukkan dalam dirigen yang telah diisi air nanas tersebut, ditutup rapat dan didiamkan hingga 1 minggu. Itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kalian bisa gunain probiotik tersebut dengan penambahan molase. Di sini juga sama seperti yang tadi, molasenya sebanyak 60 ml dan 40 ml probiotik E4. Itu dicampurkan ke dalam dirigen yang telah diisi air sebanyak 1,9 liter air dan ditutup rapat diamkan selama 1 minggu. Nah, dan yang ketiga yaitu dengan cara jika tidak ada seperti
alat takar seperti Glass Becker maupun Erlenmeyer, kita juga bisa menggunakan molasses sebanyak 1 gelas, lalu diencerkan dengan air hangat, biarkan hingga dingin, lalu campurkan dengan 5 tutup botol probiotik E4, aduk hingga rata, dan kita bisa menambahkan 3-5 sendok makan air gula, dan setelah itu kita bisa menambahkan Yakult jika ada. Jika tidak ada, cukup tambahkan itu dan tutup hingga rapat. Gunakan setelah 1 minggu. Kita juga dapat melihat probiotik tersebut jadi atau tidaknya dengan ciri-ciri baunya khas seperti probiotik dan warnanya lebih coklat kekuningan. Itulah cara memperbanyak probiotik. Lanjut ke materi praktikum selanjutnya, yaitu pengujian sampel darah. Yang pertama yaitu menghitung hemoglobin. Baik, di sini saya menggunakan jurnal dengan judul Gambaran darah ikan nila dengan penambahan dosis prebiotik yang berbeda dalam makan. Kita ketahui, dalam menghitung hemoglobin dapat menggunakan metode Sahlin, di mana di situ kita dapat mengambil sampel darah dengan menggunakan pipet salin sebanyak 0,2 mili. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, baik di sini saya akan ngejelasin alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama ada pipet salin, yang kedua HB meter, yang ketiga ada suntikan, dan yang keempat ada tub atau wadah dalam penyimpanan sel darah. Baik, di sini juga bahan-bahannya ada Aquadesk, HCl, dan tisu. Lanjut, setelah kita mengambil sampel darah menggunakan pipet salin sebanyak 0,2 mili, kita dapat membersihkan ujung pipet tersebut dengan tisu setelahnya. Kemudian, kita dapat memindahkan ke dalam tabung HB meter yang telah diisi HCl hingga skala 10 dalam tabung tersebut. Setelah itu, kita dapat mengaduknya dengan batang pengaduk selama 3-5 menit. Lalu, kita dapat menambahkan Aquadesk ke dalam tabung tersebut hingga warna darah tersebut seperti larutan standar yang ada di dalam HB meter. Setelah warna darah tersebut sesuai standar, kita dapat melihat skala pada HB meter tersebut. Itulah yang menjadi patokan berapa HB dalam darah ikan. Nah, di dalam jurnal ini terdapat 3 perlakuan. Yang pertama yaitu perlakuan 0%, yang kedua perlakuan 1%, dan yang ketiga perlakuan 2%. Nah, dari perlakuan tersebut prebiotiknya terdapat dosis berbeda-beda, dan ternyata yang terbaik adalah perlakuan A yang 0%, yang mana diketahui dalam jurnal tersebut, penambahan prebiotik dalam pakan tidak berpengaruh terhadap kadar hemoglobin pada darah ikan. Itulah yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Baik, lanjut ke materi selanjutnya yaitu menghitung sel darah putih atau leukosit. Sebelumnya di sini kalian harus tahu alat-alatnya itu ada mikroskop, ada hemositometer, ada cover gelas, ada pipet, terus ada bulir pengaduk, ada larutan truf, dan lain-lainnya. Sebelumnya di sini saya menggunakan jurnal berjudul Gambaran Sel Darah Ikan Nila dengan penambahan prebiotik yang berbeda dalam pakan, sama seperti judul jurnal dalam penghitungan hemoglobin sebelumnya. Nah, di sini tahap-tahapnya sama seperti review video praktikum minggu lalu. Nah, di sini tahap-tahapnya yaitu pertama, kita dapat mengambil sampel darah dengan menghisap menggunakan pipet yang telah berisi bulir pengaduk berwarna putih hingga skala 0,5. Tambahkan larutan trux sampai skala 11. Setelah itu, kita dapat mengaduk dengan membentuk angka 8 selama 3-5 menit. Setelah itu, kita dapat melakukan
atau membuang 2 tetes pertama dalam larutan darah dari pipet tersebut. Kemudian tetesan ketiga dapat kita teteskan di hemositometer, lalu kita menutup dengan cover gelas dan pastikan tidak ada udara sebelum menutupnya. Setelah itu, kita dapat melakukan pengamatan di bawah mikroskop. Nah, lanjut. Di jurnal tersebut kan kita ketahui bahwa dia melakukan 3 perlakuan, di mana yang pertama menggunakan 0% dosis prebiotik, dan kedua menggunakan 1% dosis prebiotik, dan yang ketiga menggunakan 2% dosis prebiotik. Nah, ternyata dari hasil penghitungan sel darah putih yang terdapat nilai tertinggi sel darah putihnya yaitu pada perlakuan kedua atau dengan dosis 1% prebiotik. Diketahui penambahan prebiotik dapat meningkatkan jumlah leukosit pada ikan nila. Dan hal ini juga dapat meningkatkan respon imun atau ketahanan tubuh ikan nila terhadap rangsangan penyakit dan infeksi. Kita ketahui jika leukosit atau sel darah putih pada ikan meningkat, maka tubuh ikan dapat menjadi kebal atau respon imun meningkat karena dia tahan terhadap serangan penyakit dan infeksi dari patogen. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Balik lagi sama saya. Di sini saya akan ngejelasin tentang bioesai, yaitu pengujian bahan pencemar pada air. Tujuannya yaitu dari praktikum ini tujuannya untuk mengetahui apakah air budidaya tersebut tercemar atau tidak. Alat yang dibutuhkan untuk mengecek bahan tercemar perairan ini dengan alat yaitu DO meter atau test kit DO, itulah alatnya, dan botol gelap terang. Kenapa menggunakan botol gelap terang? Karena bertujuan untuk agar tidak menambahnya oksigen pada waktu penyimpanan. Itu tujuan dari menggunakan botol gelap terang. Dan pengujian ini membutuhkan waktu 5 hari, di mana setelah sampel kita ambil, kita diamkan selama 5 hari. Waktu awal pengambilan air sampel, kita dapat mengeceknya untuk menjadikan DO pada hari pertama, dan setelah 5 hari, kita dapat mengeceknya lagi DO tersebut. Dan nilai BOD tersebut kita dapat peroleh dari DO awal dikurang DO akhir atau DO setelah hari kelima. Jadi di sini dalam praktikum ini saya mendapatkan satu jurnal yaitu tentang BOD ini, yaitu berjudul Oksigen Terlarut dan Kebutuhan Oksigen Biologi atau BOD sebagai salah satu indikator untuk menentukan kualitas perairan. Jadi di situ sama seperti praktikum yang seperti pembahasan praktikum sebelumnya di YouTube, yaitu mereka mengecek DO awal dan DO akhir untuk mengetahui nilai BOD. Dan diketahui juga pencemaran air dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial karena adanya gangguan oleh zat-zat beracun atau muatan bahan organik yang berlebihan. Keadaan ini dapat menyebabkan oksigen terlarut dalam air pada kondisi yang kritis atau dapat merusak kadar kimia airnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa jika diketahui nilai BOD 1 ppm itu merupakan air bersih atau air tidak tercemar. Namun jika nilai BOD 4 ppm atau lebih, itu berarti perairan tersebut telah tercemar oleh bahan-bahan organik maupun bahan-bahan beracun. Jadi dalam melakukan budidaya kita juga wajib mengetahui apakah air tersebut layak untuk budidaya atau tidak, agar tidak terjadi kesalahan atau kendala saat melakukan budidaya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.